macam-macam namanya ujian itu. Tapi dia itu tidak menyibukkan untuk beramal akhir, ya tetap sholat, tetap ibadah, tetap baca Quran, ya. Misalkan kalau orang melarat nggak peduli, bisa sedekah 5.000. Ah, yang seperti itu namanya rojulun, ya. Warojulun warojulun ubtuliya birriqi fid dunya falam yusghulu dzalik an amalil akhirah. Mudah-mudahan kita di dalam kondisi sibuk tetap ngaji, tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tetap ibadah, dan itu yang insya Allah menjadikan kita itu istimewa. Jadi kesibukan kita itu tidak meninggalkan amal yang mengajak kita ke akhirat, yaitu perintah-perintah Allah SWT. Yang ketiga, warajulun adzan di sholat, yaitu yang kedua itu seorang laki-laki yang adzan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Nah, ini istimewa, Bang. Muadzin itu istimewa. Nah, jadi seorang muadzin itu istimewa. Tapi muadzin itu dari kalangan perempuan nggak boleh. Jadi adzan itu harus laki-laki. Nggak boleh misalkan takmir masjid. Wah, ini kayaknya jamaah ini tiap hari berkurang ini. Kita cari suara perempuan yang paling indah untuk adzan. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, tetap haram. Itu juga melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh walaupun suaranya enak untuk panggilan sholat tetap. Jadi adzan itu harus laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh adzan. Nah, itu pertama. Yang kedua, Rasulullah nggak pernah adzan. Nah, kenapa? Rahasianya apa? Kenapa Rasulullah tidak pernah melakukan adzan? Bahaya kalau sampai Rasulullah adzan, wah, itu akan menjadi wajib. Oh ya, apa namanya? Begini. Kaidahnya begini, kalau sampai Rasulullah adzan pada waktu itu, maka orang wajib datang ke masjid. Nah, untungnya Rasulullah nggak pernah adzan, sehingga kita yang hidup saat ini kadang ada yang ke masjid, ada yang enggak, kadang juga nggak sholat. Ya. Oh, kalau umpama Rasulullah adzan, oh itu pasti wajib itu datang ke masjid. Nah, tuh. Makanya rahasia kenapa Rasulullah tidak pernah adzan. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasulullah jika terus-menerus itu menjadi wajib. Makanya Rasulullah itu terawihnya itu hanya 4 hari atau 5 hari. Barokahnya Rasulullah hanya 5 hari, maka banyak orang yang tidak tarawih, tidak qiyamul lail. Coba kalau Rasulullah itu 1 bulan, itu menjadi wajib. Makanya Nabi Muhammad begitu hari ke-6 ya, dari hari ke-6 Rasulullah sholat kan, pertama kan sholat sendirian di masjid, kemudian diikut loh. Banyak ya kan sahabat waktu itu kan nggak ada kegiatan ya, di masjid loh. Rasulullah kok sholat langsung ikut di belakangnya. Tiba-tiba besoknya tuh tambah banyak. Kalau kita misalkan ada kiai kita sholat dibiarin. Ya. Zaman dulu, para sahabat kan tidak ada pekerjaan. Kalau kita kan mungkin ada pekerjaan yang kerja di mana gitu. Ini nggak melihat Rasulullah sholat, begitu Rasulullah sholat, ikut. Besoknya tambah banyak, besoknya tambah banyak. Hari ketiga, keempat tambah banyak. Oh, akhirnya nggak muat pada waktu itu masjidnya. Rasulullah hari ke-6 nggak keluar. Padahal jumlah yang datang itu sudah membludak. Rasulullah besoknya itu keluar. Aku tahu kalian menunggu aku, tapi aku tahu kok. Eh, tapi aku nggak keluar. Khawatir kalau aku terus-menerus itu menjadi wajib. Makanya untung ya Rasulullah itu hanya 4 hari sehingga ada kesempatan bagi umatnya untuk belanja, untuk di pasar, untuk di mall. Coba kalau waktu itu Rasulullah sebulan, nggak ada kesempatan seperti itu. Makanya Nabi ketika hanya beberapa kali itu tidak menjadi wajib. Begitu juga adzan. Kenapa Nabi tidak pernah adzan? Wah, kalau sampai adzan, misalkan Rasulullah adzan, Allahu Akbar, tidak ada satupun ya, yang bisa uzur untuk ya Rasulullah saya uzur nggak bisa karena itu panggilan yang disuarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan adzan ya. Dan eh, seorang muadzin misalkan ya, misalkan begini, ketika adzan itu kan disunahkan menoleh ke kiri dan ke kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sejauh suaranya itu misalkan sampai 1 kilo, misalkan 1 kilo. Itu sejauh suara adzan yang menggema,
Itu katanya Nabi Muhammad SAW, la yasmu mada sautil muadzin jinnun wal insun wala syan illa yashhadu yaumal qiyamah. Oh. Orang yang adzan suaranya kencang menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang itu pakai toa, tidak satupun yang mendengar dari bahasa jin dan manusia atau benda-benda yang lain illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Itu keren. Adzan itu keren, top adzan itu. Tapi kan menjadi muadzin itu kelihatannya apa? Kerjamu apa muadzin? Cuma muadzin. Oh, kalau orang desa yang adzan, wah, itu top karena nggak dibayar. Kalau di kota dibayar, itu adzannya jadi rupiah. Nah, kalau di desa nggak ada, adzan sendiri, kadang nabuh beduk sendiri, kadang setelah adzan ujian sendiri, terus ngimami sendiri. Itu kira-kira surganya itu paling tinggi. Ya ikhlas terpaksa atau nggak tahu, yang penting jelas itu. Dan itu bukan 1 tahun 2 tahun, bertahun-tahun, ya bertahun-tahun. Sehingga ada satu hadis ya yang pernah saya baca itu, orang yang adzan ya, itu sampai 7 tahun itu dia itu wajib masuk surga, wajib masuk surga. Terus orang yang adzan istiqomah, tubuhnya tidak akan dimakan lalat, ulat. Itu top pokoknya. Kalau ada kesempatan jadi muadzin, jadi muadzin. Sayangnya ibu-ibu nggak bisa jadi muadzin. Ya minimal itu menyediakan toanya lah, atau menyediakan apa namanya, bukan toanya, menyediakan kopinya atau apa biar dapat separuh dari pahala. Nanti tanya kenapa kamu, saya biar dapat separuh dari apa namanya, separuh dari pahalanya, ya itu menyediakan untuk orang-orang muadzin. Nah itu keistimewaan ya seorang muadzin. Bahkan di sini annahu yasyhadu lahu kullu ratibin wa yabisin. Jadi tumbuh-tumbuhan, pepohonan, buah-buahan itu kelak juga akan menjadi saksi bahwa ini adalah perhana. Nah, ada lagi pernyataan Nabi Muhammad SAW. Seandainya kalian itu tahu pahalanya orang adzan, pasti kalian itu akan sikut-sikutan, akan saling menyingkirkan satu dengan yang lain karena rebutan untuk menjadi muadzin. Sayangnya tidak ada yang tahu pahalanya, sehingga akhirnya mundur teratur kalau disuruh adzan. Nah, itu rata-rata mundur teratur. Kalau tahu itu akan, wah saya aja. Gitu. Walaupun suaranya nggak enak. Ya, suaranya nggak enak. Karena memang adzan ya suaranya juga harus berusaha enak. Tapi kalau kita mendengarkan adzannya orang Badui itu, itu pasti terpingkal sampai 7 turunan. Gitu. Nah, saya pernah di Mekah itu orang Badui itu kalau adzan, itu kayak suara Tarsan. Gitu. Saya kaget, ini Pak adzan seperti ini. Nah, itu kalau orang Indonesia itu kan Allahu Akbar, Allah, itu orang-orang tua itu ya di kampung-kampung karena tidak ada lagi yang adzan. Kalau orang Badui tambah seru itu kayak Tarsan itu. Nah, untungnya zaman sekarang itu ada kontestasi adzan sehingga akhirnya dicari orang yang suaranya enak, nah, kemudian orangnya istiqomah, akhirnya adzan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Kemudian ada satu hadis lagi yang tentang adzan dari Abu Sa'id ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW la ya'lamun nasu ma fin nasi la tadarb ali bisuyuf ay yahsula niza'un syarifun. Kalau seandainya tahu pasti akan berebutan menyingkirkan satu dengan yang lain. Ini topnya seorang muadzin ya. Dan orang yang adzan itu tatkala suaranya kencang, setan itu tatkala mendengar nih, ada hadis Nabi Muhammad SAW bunyinya begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yaqul sesungguhnya syaitan idza sami'a nida bis salati dhahaba hatta yakuna makana rauha
qala ar-rawi minal Madinah ala 36 mil wa hiya allati tu'raf al-yawm bi bi'r ar-Rahah ba'da al-Musayjid. Katanya itu ketika kita menyuarakan adzan Allahu Akbar, setan itu lari. Larinya itu sampai berapa? Sampai kalau di Madinah yaitu sampai berapa ini? Sitta wa thalathin, 36 mil jaraknya. Nah, terus ada yang bilang itu kan setan zaman dahulu. Kalau setan zaman sekarang lebih cerdas. Begitu suara adzan dikumandangkan, dia itu masuk dalam saku. Wah, ketika kita menonton TV adzan, wah itu nggak lari, setan itu langsung loncat di atas TV-nya. Nah, itu zaman modern, karena dulu nggak ada TV, lari, betul-betul lari. Makanya kalau ada suara adzan, dimatikan HP-nya, dimatikan TV-nya, dan sebagainya, kita fokus mendengarkan suara adzan. Nah, katanya lagi, wal muadzin hum ahabbul ibad ilallah. Muadzin itu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang muadzin itu idharut tauhid, menampakkan tauhid Allahu Akbar. Nah, jadi orang-orang yang tukang adzan itu kalau ada orang kena jin di adzan itu lari, takut, panas. Saya kalau ada orang terganggu dengan adzan itu berarti seperti apa? Oh ini berarti seperti itu setan bangsa jin gendruwo dan sapi turute itu kalau mendengarkan adzan itu pasti panas dan sakit. Sehingga kalau kita terganggu dengan adzan berarti sama dengan itu. Nah ini ada lagi orang-orang yang muadzin ya. Orang yang adzan annal muadzina sab'a sinina ihtisaban lillahi ta'ala tuqtabu lahu bara'atu minan nar. Orang yang adzan karena Allah Subhanahu wa taala selama sab'a sinin 7 tahun dia itu mendapatkan jaminan bebas dari siksa api neraka. 7 tahun tapi nggak dibayar loh ya. Nggak dibayar. Kalau misalkan saya menjadi adzan nanti dibayar, ya sudah dapat bayarannya. Ini ihtisaban itu ikhlas. Ikhlas. Kemudian ada lagi. Nah kalau ini man adzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atu minan nar wa minha anna al-mu'adzina mahfudun min ahwali al-qiyamah fi makanin barizin mutamizin an ghairihi min ahli al-mawqif kama ja'a Rasulullah SAW qala al-mu'adzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Jadi nanti orang yang tukang adzan lehernya itu panjang, dia terbebas dari siksa dari kondisi hari kiamat yang menyakitkan. Nah, ada lagi siapa yang adzan selama 12 tahun berturut-turut karena Allah Subhanahu wa taala, dia langsung masuk surga. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adzana ithnata asyara sanah, siapa yang adzan sampai 12 tahun wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga, wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah wa likulli iqamatin salasuna hasanah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Wajib, pokoknya namanya wajib masuk surga. Gimana? Makanya beruntung sekali orang yang mengerti ilmu ketika ada muadzin, dia itu punya kontribusi, entah itu tawanya, entah itu apa saja, karena kita ingin kontribusi agar mendapatkan bagian dari pahala. Nah, orang yang muadzin juga itu disebut dengan makhluk pilihan Allah SWT. Karena apa? Dia itu sepanjang hari menjaga matahari dan rembulan. Loh kok bisa? Iya, karena kita semua ketika berbuka puasa tergantung pada orang yang adzan. Coba kalau misalkan adzannya dimajukan untuk se-Indonesia misalkan jam 6 kurang maghribnya misalkan jam setengah 6, kemudian muadzinnya
adzan jam 5. Oh, itu satu kampung bisa buka puasa semua. Nah, tapi dosa kan muadzinnya karena memajukan waktu. Sehingga kadang orang itu bukan melihat jam untuk buka puasa. Mereka itu mendengarkan muadzin. Sehingga muadzin itu menentukan sekali. Menentukan sahnya sholat, menentukan sahnya puasa. Kalau pas adzan di luar waktu itu, orang kan bingung. Itu yang terganggu satu, orang yang sedang puasa. Yang kedua adalah orang yang sedang sholat. Ya, orang yang mau sholat. Ketika adzan menjelang maghrib, oh ternyata belum maghrib. Nah, ini kan masalah. Kalau adzan di waktu sholat kan juga masalah. Makanya disebut dengan katanya Rasulullah SAW, Inna khiyara ibadillah, sesungguhnya manusia pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah itu tuh, alladzina yura'una syamsa, mereka adalah yang merawat matahari wal qamar, merawat matahari dan bulan, wan nujum, untuk apa? Lidzikrillah. Jadi mereka itu merawat waktu, yang maksudnya itu merawat waktu untuk melihat Allah. Jadi karena adanya banyak muadzin, akhirnya waktu itu terjaga dan kita itu selamat sehingga sholat kita itu benar sesuai dengan waktu. Nah, keistimewaan lagi di akhirat nih, Innal muadzzinina wal mulabbina yakhrujuna min quburihim yu'addinu al-mu'addin wa yulabbi al-mulabbi. Sesungguhnya orang-orang yang adzan dan orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu tatkala dibangkitkan dari kuburnya, dia itu selalu adzan. Jadi nanti kalau mau masuk surga dilihat, loh ini kok adzan terus, berarti dulu waktu di dunia itu adzan, muadzin. Kalau kok ada selalu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Jadi dua ya, nanti dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan kondisinya di dunia. Satu adalah muadzin, yang kedua adalah orang yang menunaikan ibadah haji meninggal. Tapi jangan begini. Wah, nanti saya mau haji pengen meninggal di sana. Oh, jangan. Ya pengen pulang lah. Itu takdir ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua orang yang istimewa, insya Allah nanti itu dibangkitkan dari kuburnya, yaitu dalam kondisi seperti waktu dia itu. Nah, terus gimana orang-orang yang meninggal dunia tapi belum menunaikan ibadah haji? Kalau sudah daftar, belum berangkat, kemudian keburu wafat, insya Allah sama. Ya, nanti yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Satunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, seru. Satunya mengajak sholat, satunya itu talbiyah. Oh, ternyata di dunia waktu itu adalah orang yang adzan meninggal, kemudian orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, ini kelebihan adzan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan insya Allah di akhirat itu tidak sibuk ya dengan apapun karena dia itu sibuk dengan adzan. Insya Allah orang muadzin kalau meninggal dunia tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakan ulat. Dan ini bukan hanya teori, tapi saya mempunyai teman ayahnya muadzin di Masjid Jami' dan Masjid Sabilillah ya. Di Masjid Jami' dan Masjid Sabilillah, masjid yang saya dan teman-teman itu begitu meninggal dunia dimakamkan sudah berapa tahun lamanya, sudah sekian tahun lamanya, istrinya meninggal dunia, kemudian dikuburkan di sampingnya. Kemudian anaknya kan yang menguburkan, dilihat kuburan, loh, ayah saya kok masih utuh, nangis itu anaknya. Terus saya tanya, apa sih kegiatan orang tua? Bapak saya dulu setiap hari itu adzan di masjid. Terus apa lagi? Baca Al-Quran. Oh, anak itu sangat merinding lihat ayahnya itu yang sudah sekian tahun lamanya dikubur ya, berdekatan dengan ibunya ternyata masih utuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar. Makanya di sini ada satu hadis saya baca, wal muadzzinul muhtasibu idza mata fa inna jismu mahfudun la yaqulu adud. Orang yang adzan ikhlas karena Allah idza mata,
ketika mati wafat, fa inna jismahu mahfudun, sesungguhnya tubuhnya dijaga, wa la yaqulu adud, dan tidak dimakan oleh binatang. Apa dud itu belatung. Nah, hadisnya apa? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW al-mu'adzinu al-muhtasibu kasyahidil mutasyahhid fi dimhi idza mata lam yudawwad fi qabrihi. Orang yang meninggal dunia karena Allah itu diibaratkan seperti orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Darahnya itu insya Allah tetap hidup, ya, darahnya itu tetap bersih. Kayak orang mati syahid itu, idza mata lam, ketika meninggal dunia, lam yudawwat fi qabri, ya tidak dimakan ulat dalam kuburnya. Nah, saya tanya itu anaknya, kita ini di dunia itu harus punya alternatif. Orang yang cerdas itu punya alternatif. Aku nggak bisa adzan, aku harus bisa baca Al-Quran. Aku nggak bisa baca Al-Quran, saya harus bisa membiayai orang bisa baca Al-Quran. Loh, tetap nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya alternatif. Kalau satu nggak sukses, satunya sukses. Itu ternyata perencanaan ayahnya teman saya itu ketika hidupnya seperti itu. Mungkin adzan saya nggak diterima, tapi saya menjadi ahli Al-Quran. Mungkin Al-Quran saya tidak diterima, saya bisa punya alternatif lain, membiayai anak yatim. Jadi ternyata ulama itu cara mikirnya itu gitu ya. Kalau kita kan asal-asalan, dan mudah-mudahan setelah barokahnya ngaji ini kita akhirnya menjadi orang yang punya alternatif untuk masuk surga. Misalkan alternatif dari sodako, mungkin banyak riaknya. Kita punya alternatif melalui merawat anak yatim. Oh, kok masih belum? Merawat orang-orang yang belajar Al-Quran. Oh, nggak bisa menjadi orang bagian dari masjid, misalkan pengurus masjid. Nah, tapi bukan karena ingin ketenaran ya, tapi ya karena memang kita beribadah kepada. Oh, nggak bisa, yang bisa sholat malam, akhirnya lewat jalan sholat. Jadi punya banyak alternatif untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawu at-Tabrani ya. Terus kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadur rahmani ala ra'sil muadzin hatta yafzuqa min adani. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadur rahman, yaitu tangan kekuasaan Allah yang maha pemurah di atas kepala juru adzan sampai selesai dari adzannya. Menurut sebuah pendapat, ya, waqila al-muradu min qawli ta'ala, wa man ahsanu qawla min ta'ila al-mu'adzinun, ya, tidak ada kalimat yang paling atau lebih indah dari orang-orang yang menyuarakan atau menyerukan untuk menunaikan sholat. Jadi ada satu keterangan itu, pahalanya orang muadzin itu sebanyak pahalanya orang yang melaksanakan sholat. Kalau jadi muadzin di Masjid Jami', ya, kalau Masjidil Haram apalagi sedunia, kita hayya 'alas shalah, itu ya, itu mulai Ibrahim ya. Oh, itu kan menggema, itu berapa ribu orang datang. Oh, itu katanya, ya, dalam sebuah keterangan itu dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di dalam masjid tersebut. Oh, pokoknya top lah muadzin itu. Jadi muadzin itu sangat keren ya untuk menjadi muadzin. Jasadnya utuh, ya, kemudian bisa mengusir setan, ya, kemudian nanti itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang yang adzan. Nah, ada lagi keterangan tentang orang adzan. Nah, ini kalau kita mendengarkan adzan, ya harus kita jawab. Biar apa? Biar dapat pahalanya persis dengan orang yang adzan tersebut. Kalau kita tidak mendengarkan, itu nanti tatkala kita dipanggil ke surga, telinga kita itu buntu. Nah, ini contohnya. Ada suatu saat Rasulullah SAW itu mendengarkan azan. Katanya Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah SAW faqama Bilal. Nah, katanya Abu Hurairah, aku bersama Rasulullah SAW, kemudian Bilal bin Rabah itu berdiri untuk azan.
Kemudian setelah adzan, Allahu Akbar. Rasulullah diam dan menirukan apa yang disampaikan oleh Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai, kemudian Rasulullah SAW bilang, Man qala misla ma qala hada yaqinan dakhalal jannah. Barang siapa mendengar seperti yang barusan saya ucapkan, baru dengar, hada yaqinan, karena yakin, dakhalal jannah, maka dipastikan dia itu masuk surga. Nah ini azannya, Masya Allah, kita belum sholat ya. Tapi gimana kalau azan tapi nggak sholat? Nah, ada juga. Ini banyak terjadi dan saya menyaksikan, memang menyaksikan. Jadi muadzin ini muadzin bayaran ya, muadzin bayaran, bukan muadzin muhtasiban. Saya lihat masjid itu kosong, begitu masuk, oh datang muadzinnya itu, pakai celana belum mandi kayaknya orangnya. Setelah adzan saya lihat mana orangnya, pulang. Nah, setelah pulang itu nggak sholat di masjid. Nah, ada keterangan barang siapa adzan kemudian pulang tidak karena udzur syar'i, fahuwa munafik. Maka dikatakan orang munafik, sudah mendengar adzan malah pulang. Maka ini supaya kita teringat ya, mewanti-wanti, kalau kita di masjid kemudian terdengar adzan, jangan pulang. Nanti biar tidak masuk kategori dikatakan munafik. Ya, kalau kita di masjid terdengar adzan ya sekalian ikut sholat. Kecuali dalam udzur syar'i kan macam-macam, bajunya kotor atau di rumah sedang masak air, tapi masak air. Ini pokoknya kalau ada adzan kita mendengarkan dengan baik, kemudian kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi wa titamah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatul fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan li wa'addah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau kita mendengarkan adzan, menjawab seperti orang yang adzan itu dan kita diam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, katanya itu qala la ilaha illallah, kemudian doa, apa kata Rasulullah? Min dakhalal jannah. Surga sudah, surga. Jadi sangat lucu dan super lucu, kita sholat, puasa, mendengarkan adzan, kemudian hanya beda karena pakai celananya perannya jin, tidak pakai jubah, langsung wah ini ahli neraka. Masa ya begitu. Ya, insya Allah bermanfaat dan saya kembalikan kepada Mas Wadud. Silakan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu semuanya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya, fadilahnya adzan luar biasa ya. Mudah-mudahan tidak ada yang Bapak Ibu berambisi ingin jadi tukang adzan ya, karena memang diwajibkan hanya untuk laki-laki saja. Baik, alhamdulillah. Di sini sudah banyak pertanyaan Ustaz, langsung saja ya. Poin masalah adzan. Ini tadi ada yang bertanya, kalau untuk perempuan gimana Ustaz? Apa nggak ada hadis khusus? Terus bagaimana ketika misalkan memang di lingkupnya mereka itu perempuan semuanya, apakah boleh adzan di antara lingkupnya? Nggak boleh ya. Jadi adzan itu khususon lirijal, dikhususkan untuk laki-laki. Kalau seandainya ada perempuan itu mungkin dari dulu itu wah itu kreatif itu. Cari yang cakep, kemudian suaranya bagus, dijamin masjidnya rame ini. Jadi belum adzan saja udah rame. Makanya tetap nggak boleh ya. Oke, berarti jelas ya Bapak Ibu, kalau sampai ada mungkin sudah ada tuh di Indosiar Academy ya. Oke, baik. Alhamdulillah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ustaz sedang berpuasa, apakah boleh memotong kuku? Boleh, ya boleh. Memotong kuku itu kemarin kita jelaskan dari jari kelingking kanan ya. Kalau bisa hari Jumat, Nah, setiap hari Jumat dipotong. Tapi intinya ya bukan dipotong. Kalau misalkan terlalu panjang pas hari Senin, ini hari Senin, nggak apa-apa. Tapi kesunahannya itu hari Jumat. Nah, tapi kalau hari yang lain kok panjang, itu segera dipotong. Karena intinya itu jangan terlalu panjang. Sebab kalau panjang itu akan mengganggu. Dan di dalam kuku itu ada kotoran. Bisa jadi najis tersimpan di dalam kuku tersebut. Itu.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mungkin masih banyak yang di luar tema. Hukum melakukan ruqyah baik oleh sendiri maupun melalui bantuan orang alim itu bagaimana, Ustaz? Boleh ruqyah itu. Ruqyah itu bisa meruqyah sendiri, bisa diruqyah orang lain. Tapi saya pastikan ya, kalau orang ahli wirid, ahli dzikir, sholat, itu akan namanya itu meruqyah sendiri. Tubuh itu secara otomatis akan punya daya kebal. Nah, jadi buku yang saya tulis Mas Wadud ya, wiritan dzikir itu kan sudah saya apa namanya? Saya cetak. Nah, kemarin ada yang masuk apa namanya? Pesen itu saya bagikan gratis. Saya cetak sendiri, saya bagikan, nah, hanya mengganti apa namanya itu? Ongkirnya saja. Ongkir. Ya, itu termasuk Rotibul Haddad di situ. Dan juga sholawat. Ada Rotibul Haddad dan juga Hizbun Nawawi. Itu yang saya dapatkan dari guru-guru, semua sholawat. Dan insya Allah itu cukup untuk meruqyah diri. Istiqomah itu, setan itu pergi-pergi sendiri. Itu. Bahkan, kalau ada orang yang mau menyakiti kita, istilahnya apa? Iri apa namanya? Misalkan kita punya pekerjaan, tapi mereka itu iri terhadap pekerjaan kita, terhadap keberhasilan kita, mereka itu akan nyingkir-nyingkir sendiri. Gitu. Bahkan orang yang punya utang itu ketakutan, kayak ditagih, padahal kita nggak nagih, tiba-tiba bayar sendiri. Tapi kalau kita yang punya utang ya kita bayar ya. Itu nanti itu saya sudah mau nyetak lagi itu 100. Kalau misalkan ada yang minat bagaimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa, nanti dikoordinir saja. Oh, okay. Baik, yang penting nanti ongkirnya ditanggung ya Bapak Ibu ya. Ya. Berikut dengan data alamatnya ya Ustaz ya tentunya. Iya. Kalau kemarin yang ngaji di Alikam itu hari apa? Itu ada Mas Nanda itu ada sekitar 80 sudah. Kemarin sebagian sudah mulai dikirim. Oke, baik. Selanjutnya, baik nanti bagi Bapak yang murid-murid nanti silakan ya di luar ini insya Allah. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan berikutnya terkait masalah muadzin Ustaz dibayar. Bahkan dia sudah istilahnya karyawan tetap nih dibayar. Itu apakah mereka itu tidak punya kesempatan masuk surga Ustaz kalau dibayar begitu? Bagus lah kalau dibayar itu. Berarti nggak usah cari pekerjaan lain. Berarti dia itu Karyawan mencari jalan surga jangan lewat adzan. Ya, jangan lewat adzan. Kan masih banyak cara yang lain. Jadi ada guyonan begini. Suatu saat ada orang dari negeri luar lah, dari negeri tetangga yang negeri secara ekonomi makmur lah. Kalau di Dubai ya, di Arab Saudi kan muadzin kan dibayar. Kalau di Dubai itu kalau salah 7.000 muadzin sekaligus imam. Nah, kemudian mereka bilang gini, apa Indonesia ini? Adzannya nggak kompak. Iya memang nggak kompak. Apalagi di kampung. Adzan asar itu 4:30 baru adzan. 4:30. Subuh itu ada yang pas, ada yang nah, ini orang Indonesia Islamnya nggak benar. Terus ada yang jawab gini, lucu jawabnya kan. Iya, kalau kamu adzannya itu bisa tepat waktu yang dibayar. Langsung kaget. Mereka di kampung-kampung adzan sudah 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun nggak ada yang ganti, nggak pernah apa namanya bahasanya nggak pernah gersula, nggak pernah baper lah. Mereka nyaman dan enjoy karena apa? Itu melakukan adzan karena dia itu ikhlas. Sedangkan kamu adzan tepat waktu karena dibayar. Coba setahun kamu tidak dibayar, mau adzan apa enggak? Langsung diem. Nah itu menandakan orang Indonesia itu banyak yang ikhlas, Mas Yan. Masih banyak di kampung-kampung. Makanya kemarin ada mungkin salah satu bapak ibu yang ada di sini, kemarin ada yang menitipkan zakat, itu saya bagikan di kampung. Yang mana di kampung itu kehidupannya religius tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Apa manfaatnya? Betapa manfaatnya. Kita kasih kadang saya pulang itu saya kasih uang 10 50 100 ribu. Mereka itu apa ya namanya? Masya Allah. Itu yang saya sebut itu banyak orang ikhlas itu di situ. Hanya kalau kita sering ke daerah-daerah itu
Indonesia insya Allah dijaga oleh Allah karena banyak sekali orang ikhlas jadi imam tanpa dibayar, menjadi imam, menjadi muadzin, kadang bersih-bersih sendiri, kadang jual pisang, kemudian untuk acara apa namanya acara di musola, orang itu nggak pernah berkeluh kesah karena dia itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin daerah Probolinggo, daerah manapun masih banyak, tapi daerah-daerah ya. Ya Nah banyak. kalau sudah sampai di kota, Wanibiro, wah, Betul. Oke, baik. mudah-mudahan hal seperti itu tetap ada sehingga Indonesia tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana kalau misalkan adanya biasa tanpa berirama, Ustaz? Bagus adanya, ada salah satu muadzin Rasulullah ya begitu. Makanya adanya orang Batu di Mekah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pertama dengar itu, ini orang apa ini? Kayak Tarsan ini. Tapi ya bagi mereka itu mungkin paling enak ya. Ya bagi mereka itu mungkin paling enak. Jadi selera kita dengan selera orang itu beda. Nah, selera Indonesia itu ada lekuk-lekuknya. Kalau di Jogja itu ada selera apa namanya? Ada kayak langgamnya itu ada langgam apa namanya? Jawa. Allah Akbar, Allah Akbar. Kayak langgam Jawanya itu ada. Di Aceh juga beda. Pokoknya beda. Itu memang kekhasan ya. Itu menunjukkan lafadznya tidak berubah, tetap memanggil untuk sholat. Tapi mereka itu adzan Cina juga beda. Apalagi yang mainan ya Mas waktu dia itu anak kecil. Oke, oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Kalau kita baca Al-Quran karena ingin agar pahalanya buat almarhum orang tua, apakah masih masuk ke kategori 3 kelompok, Ustaz? Masuk. Jadi begini, cuma menjadi perdebatan ya. Menjadi perdebatan apakah sampai ya. Kemudian ada ulama mengatakan kalau kita kirim kemudian nggak balik ya nyampe lah. Nah, ada guyonan gitu karena apa? Terlalu banyak menyoal. Karena salah satu ciri khas orang soleh itu kalau membaca Al-Quran, ya secara otomatis kan pahalanya mengalir kepada orang yang mendidik kita. Yang mendidik kita adalah orang tua kita. Itu secara otomatis itu. Nggak usah minta, ya Allah kalau nggak sampai saya nggak baca lagi, nggak usah bilang gitu. Cukup kita baca itu secara otomatis akan mengalir kebaikannya. Karena apa? Anak yang soleh senantiasa mendoakan. Zikir yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan, itu akan mengalir kepada orang tua kita. Apalagi meminta kepada Allah, ya Allah, saya untuk ini. Yaitu dikiaskan apa? Orang haji saja boleh. Apalagi baca Al-Quran, ya pasti boleh. Masa kemudian Allah, oh ini yang, masa Allah kemudian, oh yang hanya boleh hanya haji loh ya, ini nggak boleh, nggak seperti itulah. Masa Allah itu ya rahmatnya tidak terbatas. Dan jangan sampai kita manusia itu membatasi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mas Wadud. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz, bersedekah? Apakah bila bersedekah harus kepada orang soleh, Ustaz? Bagaimana kalau misalkan bersedekahnya kepada orang yang tidak sholat? Apakah diterima, Ustaz? Ada sebuah kisah ya, menceritakan ada orang sedekah pada orang kaya. Ada sedekah orang miskin. Intinya sedekah itu berbagi kepada orang. Nah, berbagi kepada orang. Nah, memang kalau bisa, nah, itu orang yang berhak mendapatkan zakat itu kan 8 asnaf ya. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, ya fuqara dan masakin. Kemudian ada al-gharimin punya utang. Kalau Mas Wadud punya utang, oh berhak Mas Wadud. Wal gharimin, wal amilin. Amilin itu amil, orang yang bertugas untuk mengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Ibnu Sabil, para pejuang berperang di jalan Allah. Mungkin sekarang nggak ada para pejuang di jalan Allah. Maka guru-guru ngaji, guru-guru Al-Quran, ya itu termasuk. Sehingga saya barusan menyampaikan itu di daerah saya di Jember itu di daerah terpelosok sana itu kalau saya pulang itu guru-guru ngajinya itu kan kasihan. Sebulan itu dibayar 25.000.
Dan itu bertahun-tahun, sehingga kalau saya kadang, saya dengan teman-teman, sudah tahap tahun diberikan seragam dan lain sebagainya. Oh itu manfaatnya pol, itu manfaatnya sudah. Jadi mereka itu punya uang sedikit saja itu seperti punya uang ratusan miliar, ya. Karena apa? Rasa syukurnya itu yang membuat mereka itu bahagia. Nah, kalau tepat sasaran itu alhamdulillah, ya, tepat sasaran. Makanya salah satu zakat itu pertama tepat, ya, tepat sasaran yang kita tuju itu betul-betul sesuai. Boleh, apalagi orang yang soleh. Orang yang soleh kan secara otomatis kan digunakan yang baik, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kalau tidak soleh, kita berharap mudah-mudahan mereka menjadi lebih baik. Jadi selalu kita optimis lah. Oke, baik. Masih banyak pertanyaan singkat padat Ustaz ya. Nah, ini bagaimana ketika kita menjawab adzan Ustaz di hayya 'alas falah, kenapa jawabannya berbeda sendiri Ustaz? Nah, hayya 'alas shalah itu kenapa berbeda? Hayya artinya hayya itu mari kita melaksanakan sholat. Mari bersama-sama datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kita pernah ngaji kitab Al-Hikam bahwa kalau kita bisa beribadah, jangan pernah mengatakan ini adalah eh, kekuatan saya. Tapi lihatlah, kita bisa melangkah, itu pertolongan Allah. Sehingga akhirnya kita mengatakan, ya, la haula, tidak ada daya dan upaya untuk datang ke masjid kecuali atas pertolonganmu. Akhirnya kita melaksanakan sholat itu memenuhi panggilan Allah, bukan karena diri kita. Nah, hayya ala sholah, hayya ala falah. Gitu Mas Adud. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Ustaz, boleh kita memotong kuku dalam keadaan haid atau nifas? Sebenarnya Imam Al-Ghazali itu tidak menganjurkan, ya, karena sebelum bersuci hendaknya dibiarkan, ya, dibiarkan sampai kemudian setelah bersuci dipotong, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan terlalu panjang, ya gimana lagi, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi para ulama itu menyarankan dalam kondisi menstruasi jangan dipotong, begitu. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana Ustaz ketika kita itu mungkin di daerah tertentu di luar sana jauh dari masjid, mendengarnya sayup-sayup saja. Cara menjawabnya apa cukup di akhirnya saja Ustaz? Ya, jadi kalau adzan beruntun, misalkan kita diserbu adzan, kalau di Malang itu suatu begitu masuk waktu itu yang adzan mungkin ada puluhan. Kita bingung ini, mana yang paling dekat, yang paling kuat kita ikuti. Ya, walaupun sayup-sayup itu. Bukan yang paling enak. Wah, ini adzannya nggak enak, nggak saya tirukan. Bukan, yang paling dekat, ya, paling dekat dan paling jelas. Gitu. Oke, jelas ya, apalagi sayur-sayur malah ketiduran nanti. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, kalau jemaah perempuan Ustaz, iqomah, itu bagaimana sebelum sholat kalau berjemaah dengan perempuan juga? Ya nggak apa-apa, tapi suaranya jangan kenceng-kenceng. Allah Akbar, Allah Akbar. Soalnya kalau Mas Watut mendengar, ini suaranya siapa ini? Kok beda dengan suara istri saya? Bahaya. Oke, baik selanjutnya Ustaz. Kalau niat untuk membeli, maaf buku yang dibaca ya, nanti ya. Kalau kita sholat tarawih di rumah baca suratnya sendiri, kita teruskan mendengarkan surat yang sedang dibaca di Masjidil Haram boleh nggak Ustaz? Gimana ini Mas? Bentar. Mau bertanya, kalau kita sholat tarawih di rumah bacanya suratnya sendiri, diteruskan mendengarkan surat yang sedang dibaca di Masjidil Haram boleh nggak? Mungkin langsung ke TV mungkin Ustaz? Oh, makmum di TV. Gitu, makmum. Bacaannya mungkin bacaannya. Ya kalau kita makmum ya harus nyambung dengan imamnya. Ya, jangan di TV itu pertama. Yang kedua, kalau kita sholat itu diusahakan ya baca sendiri sebisanya apa yang kita baca itu. Jangan kemudian menyambung yang tidak ada sambungannya, nanti ya nggak nyambung. Kecuali masuk ke TV-nya mungkin Ustaz. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, terkait masalah wudhu. Ini apakah manfaatnya
Nah, yang kedua, dalam sehari boleh dilaksanakan berapa kali? Apakah ada batasannya? 3, ketika bentar, ini nggak hilang, ininya ketutup. Ini apa ini? Ketika sholat di masjid, bolehkah dilaksanakan setelah tahiyatul masjid baru wudhu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Wudhu itu kan apa namanya? Pertama, ada urutannya. Urutan kalau kita mau melaksanakan sholat. Pertama kalau kita wudhu, ya wudhu masuk masjid. Berarti ada 2 sholat yang akan dikerjakan. Pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua wudhu. Karena kalau kita lihat teksnya kan ini, idza dakhala ahadukum al-masjidah, ketika dakhala ahadukum, ketika masuk di antara kalian semua al-masjidah, fala yajlisan, jangan sekali-kali duduk sampai melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, tahiyatul masjid. Berarti kayaknya kalau kita lihat teksnya itu ada semacam urutan ya. Jangan sekali-kali duduk sampai 2 rakaat itu dilaksanakan. Baru kemudian rakaatul wudhu. Rakaatul wudhu. Atau kalau urutannya, karena wudhu itu apa namanya, habis sholat wudhu, habis wudhu, maka salatnya itu sholat rakaatul wudhu. Tapi tidak ada aturan yang mewajibkan harus ini dulu atau itu dulu, nggak ada. Yang penting keduanya dilaksanakan secara berurutan, insya Allah dapat pahala. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, kalau makmum sholat Jumat atau sholat berjamaah lainnya, itu sebenarnya wajib atau tidak membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya? Atau cukup mendengarkan dan mengamini saja, Ustaz? Kenapa? Mau diulangi coba. Kalau kita bermakmum, apa cukup kita hanya mendengarkan saja atau kita mengikuti atau membaca Fatihah setelah mereka selesai membaca imamnya? Nah, itu di pelajaran sholat pernah saya sampaikan, kapan kita baca Al-Fatihah sebagai makmum dan sebagai imam. Para ulama ya, Imam Ibnu Hambal yang di Arab Saudi itu landasannya begini, seorang makmum itu tidak wajib membaca surat Al-Fatihah karena Fatihahnya sudah di cover oleh sang imam. Nah, gitu. Madhab Imam Asy-Syafi'i tetap wajib membaca surat Al-Fatihah karena ada hadis begini, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan itu berlaku untuk imam dan makmum. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, baru kemudian kapannya, nah, itu ada. Kalau Imam Syafi'i, ya, madhab Imam Syafi'i itu kapan kita baca surat Al-Fatihah? Itu begitu imam baca waladhdallin. Nah, itu kan ada jeda, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dimulai. Makanya kalau sholat super cepat, nah, ekspres itu nggak ada kesempatan kan. Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak ada kesempatan kan. Ya timbangannya nganggur kan, ya, akhirnya begitu kan sholatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ ada perpindahan. Baru kemudian mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Nah, itu perpindahannya di situ paling bagus. Gitu Mas Watut. Walaupun nanti di awal tetap boleh ya, boleh itu. Tapi anjurannya seperti itu. Kalau ada pilihan, itulah pilihan yang mungkin paling pas. Oke, baik. Mungkin ini lagi Ustaz penegasan, sebetulnya ketika kita itu melakukan sholat sunnah apapun itu, minimal berapa kali Ustaz, misalnya seperti sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah-sunnah yang lain dalam sehari itu Ustaz. Oh, kalau kita melihat hadis, sholat itu khairu maudhu, sebaik-baik perkara. Jadi memang tidak ada batasan berapa. Yang dilarang sholat itu hanya gini, ya. Yang dilarang sholat, satu habis sholat subuh, nggak ada sholat sunnah. Yang kedua yaitu habis sholat asar. Selebihnya itu boleh waktunya itu. Nah, cuma namanya nanti ada sholat duha, sholat
hajat, sholat tasbih, macam-macam. Nah, sholat yang tidak terikat oleh itu semua namanya sholat mutlak. Nah, sholat mutlak itu tidak terikat oleh tempat dan waktu, pokoknya sakar. Makanya sering menyampaikan, menganjurkan juga kalau kita berada di daerah manapun ada masjid, sholat 2 rakaat. Apa sih kepentingannya dan manfaatnya? Yakinlah bahwa tempat yang pernah kita gunakan bersujud itu kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi. Semakin banyak tempat yang kita gunakan sujud, akan semakin banyak yang menjadi saksi bahwa kita pernah bersujud di situ. Jadi bumi itu nanti akan berucap, ya Allah, aku pernah dibuat sujud oleh Mas Wadud di sini, di sini, sini. Jadi semakin tempat ya digunakan banyak, itu semakin potensi saksi kita banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mas Wadud. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terakhir Ustadz, ini terakhir kan banyak yang nanya. Link GS-nya untuk yang daftar buku, link GS-nya kan nanti dimasukkan alamat Ustadz kalau ada yang minat. Kan kemarin tuh kalau mohon maaf, di Alikam tuh ada yang ngirim link untuk mengisi formnya Ustadz, untuk alamat-alamatnya. Mungkin nanti Ustadz bisa memberikan link GS-nya sehingga nanti yang minat tinggal ngisi saja. Oh ya, nanti saya kirimkan ke Mas Wadud ya. Oke, siap. Siap Ustadz. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita sudah ya untuk kajian pada pagi ini, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan dapat diamalkan oleh Bapak Ibu semuanya terkait masalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di link chat ya. Insya Allah juga nanti jika ada pertanyaan lain bisa ditanyakan nanti di pertemuan berikutnya yang membahas masalah asrar sholat ya, rahasia sholat fadilahnya. Baik Ustaz, untuk lebih menyempurnakan kajian pada pagi ini, silakan Ustaz untuk ditutup dengan doa. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam kondisi sehat walafiat, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga sholat malam kita, baca Quran kita, zakat dan sedekah kita, infak kita beribadah bukan karena kita kuat dan hebat, tapi kita bisa beribadah itu merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur bukan karena kita sehat, tapi kita bersyukur bahwa yang memberikan sehat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبد خليلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد خليلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تواسع بها علينا على الأرزاق وتحسن بها لنا على الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطفو بها أن أطعنا وطعون وسائر أموال لم يكن يا الله يا من أمر بين الكف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجماعتنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بنور وجه العظيم الذي
أركان عرش الله وقام في أول مولاه العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي العظيم بقدر عظمات ذات العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في الملة العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا محمد يد الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع يا الله بيننا وبين رسول الله كما جمعت بين روح الصغير باتنا يقظة ومنامه واجعله يا رب روح لذات المجد وجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهجدنا ووترنا وقراءتنا وجميع أعمالنا يا الله يا كريم إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم بارك لنا في أمرنا يا الله بارك إلى usia kami اللهم بارك لنا في ذريتنا يا الله بارك إلى keturunan kami اللهم بارك لنا في بناتنا يا الله بارك إلى putri-putri kami اللهم بارك لنا في أولادنا يا الله بارك إلى putra-putra kami اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Sehat walafiat. Selamat menunaikan puasa menunggu azan maghrib. Baik, alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu. Selain batin, selamat beristirahat, selamat dengan aktivitas ibadah lainnya. Selamat menunggu berbuka puasa insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua